Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wa mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba' wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Anak-anak semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi belajar fikih takrib karya Imam Abu Suja Al-Qadhi Abu Suja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai bab asyam, bab puasa ya. Kata asyam atau as-saum itu merupakan bentuk masdar dari kata soma yasumu yang berarti yaitu al-imsak ya, yang berarti al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak artinya menahan. Sedangkan yang dimaksud dengan puasa di sini yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu puasa. Kemudian al-musannif menuliskan di dalam kitabnya yaitu tentang syarat wajib puasa. Nah, sebelum kita membahas mengenai syarat-syarat wajib puasa, ada apa sih dalil yang mewajibkan kita berpuasa? Ya, yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Silakan dilihat di Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyaum diwajibkan kepada kamu itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu diwajibkan. Kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di sana disebutkan bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamas shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait. Islam itu berdiri dibangun atas 5 pilar. Yang pertama yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian membayar zakat, kemudian puasa Ramadan, dan juga menunaikan haji. Nah, kemudian kita langsung masuk di teksnya. Silahkan dibuka kitabnya halaman 23 ya. Silakan di teks dibuka halaman 23. Nah, wasyara itu wujubi siyami salah satu asya'a. Wasyara itu dan syarat-syarat wujubi wajib asyami puasa itu ada salah satu asya'a 3 perkara. Jadi syaratnya puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua al-Islam. Yang pertama al-Islamu Islam. Yang kedua wal bulughu dan baligh, wal aklu dan juga berakal. Jadi jika seseorang tidak mempunyai sifat yang 3 ini, artinya dia bukan seorang yang Islam dan belum balik, kemudian juga tidak akal karena bisa orang gila atau orang yang punya penyakit seperti epilepsi, ayan, nah itu tidak wajib untuk berpuasa. Selanjutnya wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, dan wa faraidu dan fardu-fardu atau rukunnya as-shaumi puasa itu ada arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Apa itu? Yang pertama yaitu an-niyatu, yaitu niat ya. Jadi rukun yang pertama untuk berpuasa itu harus niat. Dan ketika seseorang melakukan puasa fardu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, maka niat harus dilakukan sebelum fajar terbit ya. Dalam hadis disebutkan malam yubayitu as-siyama qabla al-fajri fala siyamu lahu rawahul khamsah. Dan barang siapa yang tidak niat berpuasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Itulah dalil yang harus dilakukan oleh seseorang, harus niat puasa fardu sebelum terbit fajar. Yang kedua kemudian wal imsaku anil akli wasyarbi, wal imsaku dan menahan anil akli makan wasyarbi dan
minum. Jadi syarat yang kedua, rukun yang kedua yakni menahan diri untuk makan dan minum, walaupun makan atau minum tersebut sedikit tapi disengaja, karena ada unsur kesengajaan inilah yang membatalkan puasa. Kemudian wal jima'i, dan menahan bersetubuh disengaja. Ya, jadi tidak boleh bersetubuh ketika berpuasa. Wa ta'ammudul qai'i, wa ta'ammudu disengaja al qai'i yakni muntah. Jadi menahan diri untuk muntah. Tetapi kalau memang menahan diri muntah disengaja, tetapi kalau muntahnya tersebut karena pusing atau karena mual tidak disengaja, maka itu tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyrata asya'a, walladzi dan hal-hal yuftiru bihi as-shaimu yang membatalkan. Hal-hal yang membatalkan orang puasa itu ada asrota asya'a, ada 10 macam. Apa? Yang pertama mawasola amdan, ya, yaitu sesuatu yang masuk dengan sengaja ilal jaufi, ke dalam lubang yang terbuka, lubang badan maksudnya, di badan yang terbuka, warroksi dan kepala. Maksudnya kalau ada sesuatu, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu disengaja, ya, di tubuh yang terbuka itu maksudnya seperti mata, mulut, hidung, ya kan, kemudian kemaluan, dubur, kubul, telinga, nah itu kan terbuka. Atau sesuatu yang tidak terbuka. Sesuatu yang tidak terbuka itu apa? Seperti ada luka di kepala, ya, yang sampai menembus otak. Nah, kalau kena air itu masuk merembes, maka itu membatalkan. Maksudnya di sini adalah yang lebih penting, kita orang yang berpuasa itu harus menahan atau mencegah sesuatu masuk ke dalam lubang-lubang tersebut, ya. Kemudian selanjutnya wa inzalu anil mubasyirah. Oh, maaf kelewat. Yang selanjutnya yaitu wal huknatu fi ahadis sabilain, ya, wal huknatu fi ahadis sabilain, wal huknatu dan menyuntik, ya, wal huknatu itu menyuntikkan obat, fi ahadis sabilain di salah satu dua jalan, dua kubul atau dubur. Jadi memasukkan obat, ya, ke dalam salah satu dua jalan itu juga membatalkan puasa. Wal qai'u amdan wal wat'u amdan fil farji. Wal qai'u muntah amdan disengaja, wal wat'u dan amdan fil farji ini diartikan bersetubuh. Jadi muntah disengaja seperti memasukkan tangan ke mulut kemudian agar muntah, maka itu membatalkan orang berpuasa dan juga bersetubuh. Kemudian wal inzalu an mubasyirah, artinya wal inzalu dan keluar sperma atau keluar mani an mubasyaratin disebabkan karena bersentuhan kulit, ya. Maksudnya di sini keluar sperma selain dari berjima, nah itu membatalkan puasa, ya. Kalau mimpi bagaimana? Kalau mimpi itu tidak termasuk, ya. Kemudian wal haidu dan haid, wan nifasu dan nifat, wal jununu dan orang gila, waraddatu dan juga orang yang murtad. Jadi yang selanjutnya yang membatalkan orang yang berpuasa itu adalah haid, orang yang nifas, orang gila dan orang yang murtad. Kalau ketika sedang berpuasa kemudian mengalami salah satu dari haid, nifas, gila atau murtad, maka batalah puasanya. Kemudian kita lanjutkan wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a. Wa yustahabbu dan sunnah fi shaumi dalam puasa itu ada 3 perkara. Ta'jilul fitri yaitu menyegerakan berbuka. Jadi salah satu kesunahan di dalam berpuasa itu menyegerakan berbuka jika orang yang puasa tersebut sudah yakin bahwa sudah waktunya berbuka atau matahari sudah tenggelam. Tapi kalau belum yakin apakah sudah waktunya berbuka, maka
jangan terburu-buru untuk berbuka. Dan sunnah untuk berbuka itu dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan air. Kemudian wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur, sama seperti berbuka. Kalau memang tidak ragu-ragu, maka boleh mengakhirkan sahur dan sunnah ya. Tapi kalau ragu-ragu maka tidak perlu untuk diakhirkan. Wa tarkul hujurin minal kalam, dan meninggalkan perkataan kotor ya. Meninggalkan perkataan kotor. Jadi orang yang berpuasa harus menjaga mulutnya, harus menjaga kata-katanya dari kebohongan atau menggibah, membicarakan orang lain. Kemudian selanjutnya wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Wa yahrumu, dan haram siyamu, puasa itu dalam 5 hari. Khamsatu ayyamin itu 5 hari. Apa saja? 2 hari raya al-Aidani, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sudah 2. Kemudian apalagi? Yaitu wa ayyamut tasyrik ya, dan hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari Idul Adha, berarti 5 hari. Nah, itu diharamkan kita untuk berpuasa. Kemudian wa yukrahu saumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan saumu yaumi syakki, yaitu puasa di hari syak. Hari syak itu apa? Hari yang diragukan, hari ke-30 di bulan Sya'ban ya. Di situ apakah ini sudah masuk bulan Ramadan untuk berpuasa atau masih Sya'ban. Nah, karena ragu-ragu di situ maka dimakruhkan. Di sini makruh tahrim ya. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram untuk berpuasa. Illa ayyuwafiqa adatalahun, kecuali ayyuwafiqa ya, sesuai adatan, kebiasaan baginya. Artinya kecuali orang tersebut memiliki kebiasaan berpuasa seperti puasa Daud yang 1 hari puasa 1 hari tidak, maka dibolehkan di puasa tersebut, di hari tersebut. Waman wuti'a fin naharin ramadhana amidan. Waman wuti'a, dan barang siapa yang berhubungan suami istri fin naharin, di siang hari Ramadhan, pada bulan Ramadan, amidan, secara sengaja, fil farji, di dalam faraj, fa'alaihil qada'u wal kafarah, maka baginya harus mengqada ya, harus mengqada, artinya mengganti puasa di hari lain, wal kafaratu, dan membayar kafarat. Apa kafaratnya? Wahiyya atqu raqabatin mu'minatin, yaitu membebaskan budak mukmin ya, harus budak mukmin. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka jika tidak mendapatkan, artinya tidak mendapatkan budak mukmin, adanya kafir semua, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia sudah berpuasa di hari ke-10 kemudian batal, maka tidak sah, harus mengulangi lagi. Tetapi kalau tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan, nah ada penjelasannya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa'it'amu sittina masakina, maka memberi makan 60 orang miskin, likulli miskin, setiap orang miskin itu muddun, 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 0,687 liter atau setengah liter lebih dikit. Nah, itu harus dikerjakan bagi orang-orang yang melanggar atau yang berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan ya. Silakan kalian bisa dibaca kesimpulan yang di sebelah kanan ini, kemudian dikerjakan tugasnya. Oke, kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Nahtatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.